Pemberian nama bagi suatu pulau atau daerah merupakan suatu yang lumrah bila ditinjau dari perwujudan kondisi lokal, dari tatanan kehidupan sosial budaya yang berkembang dalam masyarakat. Karena itu, melegalkan nama sebuah lokalitas kadang-kadang merupakan cerminan dari sifat dan karakteristik penduduk yang bermukim di tempat tersebut, termasuk pemberian nama Pulau Lombok yang terus terkesan dalam pikiran khalayak publik, bahwa Lombok seringkali diartikan sebagai cabai rawit sehingga berimbas bagi penduduknya yang terus diasumsikan sebagai masyarakat yang cenderung menampakkan sikap, sifat, dan watak yang keras. Meski demikian, klaim tersebut di satu sisi ada nilai benarnya, akan tetapi bila merunut akar sejarahnya dengan mendalam, mesti tersingkap latar belakang pemberian nama dengan sebutan Lombok tersebut dibakukan. Sangat sedikit diketahui tentang sejarah awal Pulau Lombok. Mereka yang selama ini bergelut dengan studi dan pemerhati sejarah Lombok merasakan adanya kesulitan-kesulitan ketika berusaha merekonstruksi proses perjalanan pulau ini dengan baik. Hal yang sama dirasakan juga oleh mereka yang mencoba menelusuri tapak-tapak sejarah masuknya Islam di wilayah ini. Paling tidak secara ilmiah, mereka kesulitan menemukan data-data valid dan reliable, sehingga dapat diverifikasi oleh semua pihak. Dalam konteks ini tidak berlebihan jika kemudian para peneliti, seperti John Ryan Bartholomew, melihat ada dua tema penting yang melembari sejarah pulau ini, yaitu: pertama, pulau yang seolah-olah tidur dan terbelakang ini merupakan situs dari bermacam-macam inkursi serbuan atau penyerangan yang mempengaruhi praktik-praktik dan kepercayaan Sasak etnis asli Lombok. Kedua, ada seruan periodik namun konsisten terhadap purifikasi agama. Perubahan-perubahan sosial akibat dari inkursi-inkursi ini memberikan stimulus perasaan akan kebutuhan untuk memperbaharui agama. Satu-satunya sumber yang selama ini secara khusus menguraikan perjalanan pulau ini adalah Babad, Babad Lombok, Babad Selaparang, dan lain-lain. Keraguan segera muncul ketika di dalam babad-babad tersebut termuat cerita-cerita legenda dan mistis lainnya yang sedikit banyak mempersulit pemilahan antara fakta dan mitos di dalamnya. Masyarakat yang mendiami Gumi Sasak Lombok adalah suku Sasak, yaitu penduduk asli, dan merupakan kelompok etnis mayoritas Lombok yang dikelompokkan ke etnis keturunan Melayu. Penduduk asli Lombok adalah suku Sasak. Kata Sasak, menurut sebagian informasi berasal dari kata saksak yang artinya sampan. Penamaan dengan kata-kata Sasak disebabkan oleh orang yang pertama kali datang sebagai penghuni Pulau Lombok dengan cara menumpang sebuah rakit sampan yang berarti Sasak. Oleh karena itu, maka nama penduduknya dinamakan orang Sasak. Tetapi tidak diketahui orang yang pertama kali memberikan nama dengan nama Sasak tersebut. Demikian juga dalam tradisi lisan warga Lombok setempat, kata Sasak dipercaya berasal dari kata saksak yang berarti yang satu. Pendapat lain menjelaskan, yaitu pendapat Dr. Goris, bahwa kata Sasak secara etimologis berasal dari kata sahsaka. Kata sah berarti pergi dan syaka yang berarti leluhur, sehingga berarti pergi ke tanah leluhurnya orang Sasak. Oleh karena itu, diduga leluhur orang Sasak adalah orang Jawa yang dibuktikan dengan tulisan yang ada dan disebut dengan nama tulisan Kesusasteraan Sasak. Menurut pendapat Tiu, bahwa kata Sasak merupakan simbol keadaan penduduk asli Lombok yang selalu memakai tembasuk atau kain putih, dan perulangan kata saksak menjadi Sasak. Pendapat lain menyatakan bahwa penamaan dengan Sasak disebabkan adanya Gunung Sasak di daerah bagian barat selatan Lombok, dan yang jelas adalah penduduk asli Pulau Lombok adalah suku Sasak yang jumlahnya meliputi sekitar 80% dari jumlah masyarakat Lombok. Kata Lombok, yang merupakan nama Pulau Lombok, berasal dari kata Lombok yang artinya lurus, dan jika digabung kata Saksak dengan kata Lombok, maka akan berarti sesuatu yang lurus. Banyak juga ahli yang menerjemahkannya sebagai jalan yang lurus, yang artinya orang-orang Lombok adalah orang-orang yang hidup bersahaja. Praktik lurus dalam segala hal
menjadi sebuah keniscayaan bagi masyarakat Lombok, di mana mereka mampu mengamalkan berbagai aspek ajaran agama yang diperolehnya dari pengajian-pengajian, kegiatan seremonial seperti tahlilan yang terus berkembang lancar sampai ke pelosok-pelosok daerah tertentu. Karena tidak menjadi suatu yang ironis, ketika masyarakat suku Sasak mempertahankan identitasnya sebagai masyarakat yang tekun dan taat terhadap ajaran agama dari ketidakseganan mereka dalam memerintahkan generasi dan keturunan mereka semenjak dini untuk mengikuti pengajian-pengajian, mulai dari tingkatan yang paling rendah sampai tingkat yang paling tinggi sekalipun. Realisasi kegiatan pengajian secara rutin bagi anak-anak dimaksudkan agar anak tersebut sampai dewasa diharapkan menjadi orang-orang yang memiliki kepribadian serta bermoral tinggi, berakhlak mulia, serta selalu lurus dalam aktivitas kesehariannya. Mengaji atau menuntut ilmu agama merupakan bagian dari beban kewajiban yang harus diemban oleh anak-anak dari semenjak kecil. Dikarenakan hal itu merupakan tradisi lokal yang mencerminkan ciri khas masyarakat suku Sasak Lombok yang tidak bisa dihilangkan. Dengan demikian, sebagai metode untuk melanggengkan tradisi ini, para nenek moyang mereka sering melantunkan pepatah bagi semua generasinya sebagai bagian dari metode dalam memotivasi mereka, antara lain sebagai berikut: Pes pindang terasi tunuk, bareh midang ngaji julu. Selanjutnya, khusus mengenai sejarah Pulau Lombok, baru menjelang abad ke-14, terdapat bukti yang menunjukkan adanya hubungan dengan Pulau Jawa. Dalam buku Negara Kertagama, karangan Pu Prapanca, istilah Lombok, Lombok Mirah, dan Sasak, Sasak Adi, yang merepresentasikan Pulau Lombok dengan masyarakatnya, disebutkan sebagai bagian dari wilayah Majapahit. Lombok Mirah dan Sasak Adi merupakan salah satu kutipan dari kitab Negara Kertagama, sebuah kitab yang memuat tentang kekuasaan dan pemerintahan kerajaan Majapahit. Kata Lombok dalam bahasa Kawi berarti lurus atau jujur. Kata Mirah berarti permata. Kata Sasak berarti kenyataan. Dan kata Adi artinya yang baik atau yang utama. Maka arti keseluruhan yaitu kejujuran adalah permata kenyataan yang baik atau utama. Makna filosofi itulah mungkin yang selalu diidamkan leluhur penghuni tanah Lombok yang tercipta sebagai bentuk kearifan lokal yang harus dijaga dan dilestarikan oleh anak cucunya. Lebih lanjut keterangan mengenai Lombok dalam pupuh ke-14 tertulis: Muah Tangi, Gurun Sanusari Lombok Mirah, lawan tikang Sasakadi Nikalun Kahayian Kabeh. Muah Tanah I, Bantayan Pramuka Bantayan, Len Luwuk Teken, Udamaka Trayadhi Nikayang Sanusa Pupul. Penyebutan Lombok Mirah untuk daerah Lombok Barat dan Sasak Adi untuk daerah Lombok Timur. Lombok Timur disebut demikian karena pada zaman dahulu ditumbuhi hutan belantara yang lebat sekali sampai sesak. Hingga di sini asal nama Sasak dari Saksak, bahasa Sansekerta. Lebih lanjut, dijelaskan dalam Babat Tanah Lombok bahwa sebutan Sasak pada etnis asli Lombok berlatar legenda rakyat. Hal itu mengaca pada kondisi daerah Lombok yang berupa hutan nan rapat sehingga seolah benteng kokoh. Orang pun lalu menyebutnya sesek, penuh sesak, untuk menunjukkan daerah ini. Selanjutnya, daerah dan penduduk kawasan ini pun dikenal orang dengan nama Sasak atau Tanah Sasak. Sumber lain, kata Sasak berasal dari bahasa Sansekerta, yakni sak, pergi. Sumber lain, dan kata Saka, asal. Disebutkan pula bahwa orang Sasak adalah orang-orang yang pergi dari negeri asal dengan menggunakan rakit berlayar hingga terdampar di pulau ini. Diduga mereka berasal dari Jawa dan menetap di pulau ini secara turun-temurun. Bukti penguatnya adalah adanya silsilah para bangsawan Lombok yang terangkum dalam suatu sastra tertulis dalam gubahan bahasa Jawa Madya dan Jejawan. Sedangkan dalam Babat Sangupati, Pulau Lombok juga disebut dengan Meneng, Sepi. Dalam babat ini, yang disebut Pangeran Sangupati tiada lain adalah Dahyang Nirarta yang pernah datang ke Lombok pada tahun 1530.
Sementara Patih Gajah Mada yang datang tahun 1345 menyebutkan Lombok dengan Selapawis, yang berarti selap batu dan pawis adalah parang karang. Namun ini semua berasal dari bahasa Sansekerta. Dan nama Selaparang inilah yang populer bagi sebutan Lombok sejak Prabu Rangkesari sampai datangnya Islam di Lombok. Kerajaan Selaparang merupakan salah satu kerajaan tertua yang pernah tumbuh dan berkembang di Pulau Lombok, bahkan disebut-sebut sebagai embrio yang kemudian melahirkan Raja-Raja Lombok. Posisi ini selanjutnya menempatkan kerajaan Selaparang sebagai ikon penting kesejahteraan pulau ini. Terbukti, penamaan pulau ini juga sering disebut sebagai Bumi Selaparang, atau dalam istilah lokalnya sebagai Gumi Selaparang. Berkaitan dengan kerajaan Selaparang ini, ada 3 pendapat tentang asal-muasal kerajaan Selaparang, yaitu pertama, disebutkan bahwa kerajaan ini merupakan proses kelanjutan dari kerajaan tertua di Pulau Lombok, yaitu Kerajaan Desa Lae, yang diperkirakan berkedudukan di Kecamatan Sambalia, Lombok Timur sekarang. Desa Lae ini kebetulan dipimpin dan dikuasai oleh Prabu Majapahit. Beliau melakukan ekspansi daerah kekuasaannya ke bagian timur seperti Sasak, Banyar, Makassar, Malaka. Adapun metode ekspansi yang dilakukan oleh Prabu Majapahit adalah dengan mengirim anak-anak kandungnya ke berbagai belahan daerah di Nusantara, termasuk putra sulungnya diutus ke daerah Sasak dan Sumbawa. Dengan demikian, Majapahit dapat menguasai daerah-daerah di atas, sehingga pada masa kekuasaannya dengan segera membangun Meru dan Sanggah setelah meninggalkan agama Buddha. Karena itu, putra Majapahit menggantikan Raja Pamatan dan meresmikan Wratasari sebagai agama resmi mereka. Dalam perkembangannya, masyarakat kerajaan ini berpindah dan membangun sebuah kerajaan baru, yaitu Kerajaan Pamatan di Kecamatan Aikmel, dan diduga berada di Desa Sembalun sekarang. Dan ketika Gunung Rinjani meletus, penduduk kerajaan ini terpencar-pencar yang menandai berakhirnya kerajaan. Betara Indra kemudian mendirikan kerajaan baru bernama Kerajaan Suwung yang terletak di sebelah utara Perigi sekarang. Setelah berakhirnya kerajaan yang disebut terakhir, barulah kemudian muncul Kerajaan Lombok atau Kerajaan Selaparang. Kedua, disebutkan bahwa setelah kerajaan Lombok dihancurkan oleh tentara Majapahit, Raden Maspahit melarikan diri ke dalam hutan, dan sekembalinya tentara itu, Raden Maspahit membangun kerajaan yang baru bernama Batu Parang, yang kemudian dikenal dengan nama Kerajaan Selaparang. Ketiga, disebutkan bahwa pada abad ke-12 terdapat satu kerajaan yang dikenal dengan nama Kerajaan Perigi yang dibangun oleh sekelompok transmigran dari Jawa di bawah pimpinan Prabu Inopati, dan sejak waktu itu Pulau Lombok dan Dompu pada tahun 1357 di bawah pemerintahan Empu Nala. Ekspedisi ini menaklukkan Selaparang dan Dompu. Agak sulit membuat kompromi penafsiran untuk menemukan benang merah ketiga deskripsi di atas. Minimnya sumber-sumber sejarah menjadi alasan yang tak terelakkan. Sedangkan menurut Babad Suwung, bahwa kerajaan yang pertama-tama berdiri di Lombok adalah Kerajaan Suwung. Dengan demikian, sangat dimungkinkan peninggalan-peninggalan Kerajaan Suwung dikisahkan oleh generasi penerusnya yang disebut dengan Babad Lombok atau Pamatan. Negeri Suwung ini kira-kira terletak di daerah Sambelie dan Desa Sugian sekarang yang berada di wilayah Kabupaten Lombok Timur, sedangkan Pamatan ada yang menduga di Sembalun sekarang. Negara Suwung ini diperintahkan oleh seorang raja bernama Batra Indra serta permaisurinya bernama Diah Sita. Kemudian beberapa putranya membentuk desa yang merupakan kerajaan-kerajaan kecil, yaitu sebagai berikut. Amak Rara Putra Sulung menggantikan ayahnya. Amak Nyaka membuat desa Brangbantun. Amak Langka Koun membuat kerajaan di Langko. Amak Salut Raja di Salut. Amak Balun membuat kerajaan di Sembalun. Amak Bayan Raja di Bayan. Amak Brangtapen Raja Pejanggik. Amak Talkoang Raja Bakong Taliwang Sumbawa. Kinyake Seket Raja Aikmel. Kinyake Koar Lalang Raja di Bima.
Kinyake Lombok, Raja Lombok, Amak Pembarengan Raja Sokong. Sebelum Amarara dinobatkan sebagai raja, pusat kerajaan akan dipindahkan dari negara Suwung ke Talkoang, Sumbawa, tetapi kemudian dibatalkan karena Gunung Rinjani meletus dengan dahsyatnya. Kemudian pusat pemerintahan dipusatkan di Lombok setelah memindahkan Nyaka Lombok di Brenge. Oleh karena Amarara bersemayam di Lombok, beliau terkenal dengan sebutan Betara Lombok dan seluruh kekuasaannya disebut dengan Pulau Lombok. Dan kedudukan masing-masing raja dari daerah tersebut adalah sebagai kepala desa atau lurah sekarang. Menurut Lalu Jelenga, catatan sejarah kerajaan-kerajaan di Lombok yang lebih berarti dimulai dari masuknya Majapahit melalui ekspedisi di bawah Empu Nala pada tahun 1343 sebagai pelaksanaan Sumpah Palapa Mahapatih Gajah Mada yang kemudian diteruskan dengan inspeksi Gajah Mada sendiri pada tahun 1352. Pasukan Gajah Mada ini diberitakan mendarat pertama kali di desa Akar-Akar, wilayah Lombok Barat bagian utara. Ekspedisi ini meninggalkan jejak kerajaan Gel-Gel di Bali. Sedangkan di Lombok, dalam perkembangannya meninggalkan jejak berupa 4 kerajaan utama saling bersaudara, yaitu Kerajaan Bayan di barat, Kerajaan Selaparang di timur, Kerajaan Langko di tengah, dan Kerajaan Pejanggik di selatan. Selain keempat kerajaan tersebut, terdapat kerajaan-kerajaan kecil, seperti Parwa dan Sokong, serta beberapa desa kecil, seperti Pujut, Tempit Kedaro, Batu Dendeng, Kuripan, dan Kentawang. Seluruh kerajaan dan desa ini selanjutnya menjadi wilayah yang merdeka setelah kerajaan Majapahit runtuh. Demikianlah sejarah Lombok tidak lepas dari silih bergantinya penguasaan dan peperangan yang terjadi di dalamnya, baik konflik internal, yaitu peperangan antar kerajaan di Lombok, maupun eksternal, yaitu penguasaan dari kerajaan dari luar Pulau Lombok.